Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqa haditsin kitabullah wa khaira huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih mampu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang kita rasakan sampai saat ini adalah nikmat umur panjang, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat umur panjang sehingga kita berada di bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat As-Siyam atau ayat puasa, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya yang mulia ini dengan an-nida atau seruan kepada orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian as-siyam, yaitu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para ulama tafsir menafsirkan atau menjelaskan bahwa setiap ayat yang diawali dengan an-nida atau seruan kepada orang-orang beriman ini berisikan dua makna atau mengandung dua makna. Yang pertama adalah makna perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya. Yang kedua makna larangan, di mana setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ini berisikan larangan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang akan satu perbuatan kepada hamba-hambanya. Hal ini juga dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Di dalam tafsir beliau mengatakan, kullun ma fil Qur'ani min qawli ta'ala, setiap yang ada di dalam Al-Quran berupa firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, dengan awalan atau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ay
if'alu kada au utruku kada. Maka ayat tersebut mengandung if'alu, kerjakanlah, kada, kerjakanlah perbuatan ini, au utruku kada, atau tinggalkan perbuatan ini. Artinya apa? Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ini mengandung al-amr, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan an-nahyu, larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak silakan cek di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan para ulama mengatakan bahwa ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kurang lebih itu ada 88 ayat. 88 ayat. Dan setiap perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, Pak, itu mengandung kebaikan, mengandung maslahat, yang itu kembali kepada kita, dan kita yang merasakan kebaikan dan maslahat itu. Dan sebaliknya, setiap larangan yang Allah Ta'ala larang kepada kita selaku hamba-hamba Allah itu mengandung mudarat, mengandung mafsadah, kerugian, yang itu pun akan kembali kepada si pelakunya, yaitu kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam perkataan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, dan perkataan ini terdapat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sami'ta Allah yaqulu." Apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'aka. Maka perhatikanlah ayat itu dengan telingamu. Artinya pasanglah telingamu, dengarkanlah baik-baik. Fa'innahu khairun ya'muru bih. Karena di dalam ayat itu terkandung kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Au syarrun, atau mengandung keburukan, kejelekan, yanha anhu, yang Allah Ta'ala larang. Maka banyak, Pak, di dalam ayat Al-Quran. Salah satu contohnya adalah ayat surah Al-Baqarah ayat 183 ini, di mana perintah Allah Subhanahu wa taala adalah as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian as-siyam. Karena kutiba menurut para ulama tafsir bermakna furidha, artinya diperintahkan atau diwajibkan, atau ujiba, diwajibkan. Dia adalah fi'il sigha 'alal majhul, yaitu fi'il yang tidak terlihat fa'ilnya. Kutiba ay furidha, diwajibkan kepada kalian as-siyam. Dan siyam salah satu ibadah yang memiliki keutamaan dan maslahat dan kebaikan yang itu akan kita rasakan. Salah satu kebaikan atau maslahat as-siyam, puasa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita adalah sebagai takfirud dzunub, sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab beliau Majalis Ramadan, beliau mengatakan yang dimaksud dengan imanan adalah imanan billahi wa ridhan,
bi fardiyatis shaumi alaihi, yaitu dia mengerjakan puasa karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho akan kewajiban puasa yang diwajibkan atasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya menyeru orang-orang beriman, bukan menyeru orang-orang Islam. Allah Taala tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, tidak. Tetapi Allah Taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ketika kita berpuasa, maka hendaknya kita berpuasa karena iman kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian wahtisaban, dengan penuh harapan, mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang hamba melakukan puasa itu berdasarkan dua hal tersebut, yaitu iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inilah keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ini bulan maghfirah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunannya dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Maghfirah Allah di bulan Ramadan itu tidak terbatas hanya di awal saja atau di tengah saja. Sebagaimana hadis yang berkembang atau tersebar di kalangan kaum muslimin, dan para ulama mengatakan hadis ini adalah dhaif, bahkan hadis ini dikatakan hadis munkar, yang dikatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar. Awal Ramadan adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, akhirnya ada itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-salawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ah, ar-ramadhanu ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza ujtinabatil kaba'ir." Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikut, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, sebagai penghapus dosa di antara keduanya apabila telah dijauhi dosa-dosa besar. Jadi hadis yang mengatakan pembagian tentang bulan Ramadan 10 rahmat, 10 maghfirah, 10 itqu minan nar, ini sangat bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai takfiru dzunub, sebagai penghapus dosa dan kesalahan tahunan. Sebagaimana salat 5 waktu sebagai penghapus dosa kita harian. Kemudian ibadah salat Jumat sebagai penghapus dosa pekanan, dan Ramadan sebagai penghapus dosa tahunan. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan puasa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain sebagai penghapus dosa, bahwa puasa itu menjadikan seorang hamba bisa bertemu dengan Rabb-nya pada hari kiamat. Dengan puasa, seorang hamba itu akan dapat bertemu dengan Allah Tabaraka wa taala pada hari kiamat. Karena orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, memiliki 2 kebahagiaan. Kata Nabi SAW, lis-shaim farhatani. Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Yafrahuhuma, dia bergembira dengan kedua kebahagiaan tersebut. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka, dia bergembira dengan berbukanya. Dia bahagia. Maka ketika kita saum, dimulai dari tulu'il fajr, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, tatkala kita mendengar suara azan maghrib,
maka kita bergembira, kita senang, dan bahkan kegembiraan itu ditambah ketika kita menghadapi yang namanya Yaumul Fitr atau Idul Fitr, yaitu Idul Fitri. Kemudian kebahagiaan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Apabila dia berjumpa, bertemu dengan Rabbnya, maka dia gembira dengan sebab puasanya. Ini siam yang Allah Ta'ala perintahkan mengandung kebaikan. Kemudian jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah ahlul kitab, yaitu orang-orang yang telah diberi Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Atau ada yang mengatakan dari kalangan ulama tafsir adalah kaum Nabi Nuh sampai dengan kaumnya Nabi Muhammad SAW. Karena dahulu puasa itu diwajibkan oleh Allah sebelum datang puasa Ramadan, itu hanya diwajibkan hanya 3 hari dalam sebulan. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian datanglah perintah puasa Ramadan, sehingga puasa yang 3 hari itu dimansukh, dihapus, diganti dengan puasa Ramadan sebulan penuh. Kemudian jamaah kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum, Allah Ta'ala mengakhirkan ayat yang mulia ini dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalimat la'ala, kalau kita lihat dari sisi bahasa, itu mengandung makna 2. Imma maknanya adalah at-taraji, yaitu pengharapan. Atau maknanya bisa bermakna at-ta'lil, yaitu alasan. Atau ada yang mengatakan al-isfaq, yaitu kecemasan. Tetapi setiap kata la'ala yang ada di dalam Al-Quran ini mengandung 2 makna. Makna yang pertama adalah bermakna at-ta'lil, yaitu alasan. Bermakna at-ta'lil, yaitu alasan. Oleh karena itu dapat kita artikan bahwa alasan diwajibkannya puasa adalah agar orang yang berpuasa dapat mencapai derajat ketakwaan. Ini alasannya. Atau bermakna at-taraji. At-taraji 'indal mukhatab, yaitu harapan dari sisi orang yang diajak bicara. Di mana seseorang ketika melakukan puasa, dia memiliki harapan. Memiliki harapan agar dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, puasa merupakan salah satu proses seorang hamba dapat membentuk dirinya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Maka para ulama mengatakan bahwa puasa merupakan salah satu penyebab terbesar seorang hamba dapat menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala di dalam tafsir beliau, yaitu beliau memiliki kitab tafsir yang bernama Ma'alim At-Tanzil. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ayatnya dengan la'allakum tattaqun. Kata beliau,
yakni bis-saumi, li'anna as-sauma wasilatun ila taqwa lima fihi min qahri nafsi wa kashri syahawati wa qila la'allakum tahdharuna 'ani syahawati minal aqli wasyurbi wal jima'i. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, maksud dari ayat mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang bertakwa, artinya adalah bahwa dengan sebab puasa orang itu bisa meraih derajat ketakwaan. Karena puasa adalah sebagai wasilah. Puasa sebagai wasilah menuju ketakwaan. Sebab di dalam ibadah puasa dapat menundukkan, dapat mengalahkan nafsu dan mematahkan syahwat. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah agar kalian waspada terhadap syahwat yang muncul dari makanan, minuman dan jima'. Kemudian juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, kata beliau, fa inna siyama min akbari asbabit taqwa li'anna fihi imtithalu amrillahi wajtinabu nahyihi. Kata beliau, puasa itu adalah salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan. Karena di dalam ibadah puasa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita itu mengandung di dalamnya pelaksanaan perintah Allah dan menjauhkan atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat orang berpuasa, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk makan dan minum di siang hari, berjima' dengan istrinya di siang hari, maka ketika dia berpuasa, dia meninggalkan itu semua. Dia meninggalkan itu semua. Kemudian alasan bahwa puasa merupakan salah satu sebab terbesar seorang hamba bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan. Yang pertama alasannya adalah anna shaima yatruku ma haramallahu alaihi minal aqli wasyurbi wal jima'i wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuhu mutaqarriban bidzalika ila Allahi raji'an bitarkihi thawabuhu au thawabahu fa hadza minat taqwa. Alasan yang pertama, kenapa puasa itu merupakan sebab terbesar seorang hamba bisa menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena orang yang berpuasa, mereka menjauhkan diri dari apa yang Allah Ta'ala haramkan, berupa makan tadi, minum, jima' di siang hari dan yang semisalnya. Padahal orang tersebut memiliki kecenderungan untuk melakukan hal itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan itu semua. Maka Bapak coba, kalau di siang hari Allah Ta'ala mengharamkan untuk makan dan minum dan jima', padahal nafsu kita, jiwa kita ini memiliki keinginan untuk melakukan hal itu, tetapi kita tahan, kita cegah. Kenapa? Karena kita melakukan itu demi apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk dari ketakwaan.
Maka kalau kita lihat makna takwa sebagaimana yang telah didefinisikan oleh banyak para ulama, pada umumnya mereka mendefinisikan adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawaihi, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala apa saja yang Allah Ta'ala larang. Ini definisi takwa secara umum. Atau seorang tabi'in yang bernama Talhaq bin Habib rahimahullah ta'ala mengatakan, definisi takwa adalah an ta'amala bi ta'atillahi ala nurin minallahi wa tarju thawaballahi wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi wa takhafa iqaballahi. Takwa adalah engkau mengerjakan segala bentuk ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala, dan engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, segala apa saja yang Allah Ta'ala larang kepada engkau di atas cahaya Allah dengan sebab engkau takut akan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kata para ulama, anna saima yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala fayatruku ma tahwa nafsuhu ma'a qudratihi alaihi li'ilmihi bittila'illahi alaihi. Kata para ulama, orang yang berpuasa mereka melatih dirinya di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan atau meninggalkan hal-hal yang disukai oleh nafsunya. Padahal sebetulnya ia mampu untuk melakukan hal itu. Nah, seperti dia meninggalkan tadi makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan jima. Padahal dia mampu untuk melakukan hal itu tanpa diketahui oleh orang. Namun ia meninggalkan semua itu karena dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Maka salah satu bentuk ciri dari orang-orang bertakwa yaitu dia selalu diawasi oleh Allah, atau dia selalu merasa dirinya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia melakukan perbuatan, dia berpikir terlebih dahulu. Artinya dia tidak serampangan, tindak tanduknya itu selalu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 128 Allah Ta'ala mengatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan atau berbuat ihsan. Kemudian berikutnya jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, alasan yang ketiga, kata para ulama, anna siyama bil ghalibu takthuru ta'atuhu wa ta'atu min khisali taqwa wa minha anna al-ghaniyya idza dhaqa alamal ju'i aujaba lahu dzalika wa muwasatul fuqara'il mu'dimin wa hadha min khisali taqwa. Puasa itu secara umum dapat memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tabiat dari orang yang bertakwa. Dengan puasa, orang yang kaya itu dapat merasakan perihnya rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sehingga ia akan lebih peduli kepada orang-orang yang fakir, yang memiliki kekurangan. Dan ini juga merupakan tabiat dari orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa, Pak, dia itu memiliki kepedulian terhadap saudaranya. Tidak ananiun, artinya tidak egois.
tidak mementingkan dirinya sendiri. Ketika dia melakukan puasa, dia akan merasakan bagaimana perihnya rasa lapar yang ini dirasakan oleh saudara-saudaranya dari kalangan fakir dan miskin. Sehingga dengan merasakan rasa lapar, terdorong jiwanya untuk melakukan perbuatan baik kepada saudaranya. Dan ini merupakan salah satu tabiat dari orang-orang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang selalu membelanjakan atau menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan sarra, yaitu dalam keadaan lapang, atau dharra, dalam keadaan sempit. Allah Ta'ala mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan, yang membelanjakan, menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Inilah ciri dari orang-orang bertakwa. Maka para ulama mengatakan bahwa antara puasa dengan takwa memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tidak bisa dilepaskan. Karena banyak sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang bertakwa dimiliki juga oleh orang-orang yang berpuasa. Jamaah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Demikian kultum yang singkat yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi jamaah Bapak dan Ibu. Jika ada kesalahan dan khilafan, itu datang dari saya pribadi, dan bila ada yang benar datang dari Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Subhanallah. Oh ya. Baik, ada waktu untuk soal jawab. Jika ada pertanyaan yang saya bisa jawab, saya jawab. Nah. Dibuka maskernya biar jelas. Nah, ya, baik. Apa langsung dijawab? Ya. Setiap ayat tadi yang saya katakan, artinya ayat yang diawali dengan an-nida, seruan kepada orang-orang yang beriman, itu berisikan perintah dan larangan. Karena umumnya di dalam ayat tersebut, imma itu perintah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan akan satu perbuatan, maka di dalam ayat tersebut kalau kita lihat itu menggunakan fi'il amr setelah an-nida itu. Contoh misalnya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kullu thayyibatin mimma razaqnakum. Kemudian ayat yang lainnya misalnya berisikan tentang larangan. Ima dengan larangan itu dengan menggunakan lam an-nahiyah digandengkan dengan fi'il mudhari. Nah, contoh misalnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau memakan riba secara berlipat ganda. Allah Ta'ala melarang dengan lam an-nahiyah. Kemudian di depannya ada fi'il mudhari, maka bermakna larangan. Kemudian dalam surat
Al-Baqarah misalnya, saya agak lupa mungkin. Ustaz, ayat berapa Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Surah Al-Baqarah ayat agak lupa. Nah, itu. Dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian bil mani wal adza. Mani ini artinya dia sedekah tetapi dia menyebut-nyebutkan sedekahnya itu. Menyebut-nyebutkan atau diungkit-ungkit gitu. Atau al-adza itu melakukan suatu perbuatan yang dapat menyakitkan atau menyakiti hati orang yang menerima sedekah itu. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-manni wal adza itu salah satu pembatal dari pahala sedekah. Nah, pada umumnya ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu pada umumnya adalah berisikan perintah. Berisikan perintah dan larangan. Bahkan di dalam surat Al-Jum'ah Allah taala sekaligus memerintahkan dan sekaligus melarang. Dalam surah Al-Jum'ah Allah taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Wahai orang-orang beriman, jika dipanggil diseru pada hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Ini perintah fas'au. Kemudian di dalam ayat masih satu ayat itu terus lanjutannya Allah taala mengatakan wadzarul bai'. Wadzarul bai'. Wadzarul ini adalah larangan. Artinya untuk meninggalkan aktivitas transaksi jual beli atau perniagaan seperti itu. Nah, kemudian di dalam surat tadi Surat yang antum tadi katakan? Surat As-Saff ya. Surat As-Saff ayat berapa? Ayat berapa Ustaz? Ana agak lupa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang hafal? Ayat 10. Baik. Jadi umumnya yang dikatakan oleh para ulama dia berisikan perintah dan larangan. Kemudian di dalam surat As-Saff Allah taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kenapa di dalam ayat ini tidak ada perintah untuk melakukan satu perbuatan? Maka kita lihat ayat yang setelahnya. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Di sini dikatakan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi. Nah, ini mengandung perintah tetapi dengan sigot fi'il mudhari. Tu'minuna, kalian beriman kepada Allah. Kemudian tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Jadi secara kontekstual di dalam ayat yang ke-10 itu memang tidak ada lafaz yang menunjukkan akan perintah. Tetapi di ayat setelahnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk beriman. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seperti itu.
Akan tetapi pada umumnya ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu berisikan perintah dan larangan. Karena di dalam ayat tersebut banyak Allah Ta'ala menggunakan fi'il amr, perintah, atau larangan yang menggunakan la an-nahiyah dan digandengkan dengan fi'il mudhari. Sehingga bermakna akan an-nahyu, bermakna an-nahyu, larangan. Allah Ta'ala alam bis-shawab. Baik. Ada lagi? Ada? Enggak ada. Ya, cukup. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi jika ada kesalahan dan keliruan, itu datang dari saya pribadi dikarenakan kedangkalan ilmu yang saya miliki. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.